Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kimia A Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beranggotakan saya Abidatus Syila Bella Fiska dengan NIM 196300038, Fikratus Sania 196300039, Dawidi Arta Purwanto 196300040. Di sini kami akan menjelaskan materi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Al-Hadis yang diampu oleh Bapak Kifa'ah Putra MPDI. Materi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran terbagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama, Amsal Al-Quran atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Yang kedua, ilmu Qiraah. Yang ketiga, Aqsam Al-Quran atau sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Yang keempat, Balagot Al-Quran. Dan yang kelima, ilmu Gharib Al-Quran. Pengertian. Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal dan kata mitsal yang berarti misal. Perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai dan bandingan, sedangkan secara terminologis, amsal adalah suatu ungkapan perkataan yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Amsal merupakan salah satu gaya bahasa Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya, mengugah manusia agar selalu menggunakan akal fikirnya secara jernih dan tepat. Berdasarkan pemikiran tersebut, ada sebagian ulama berusaha memfokuskan perhatiannya, berusaha mengkaji gaya bahasa dan susunan Al-Quran dalam bentuk amsal, serta mencari rahasia di balik ungkapan itu. Amsal dalam Al-Quran merupakan visualisasi yang abstrak yang dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan cara menganalogikan sesuatu dengan hal yang serupa dan sebanding. Maka, untuk dapat memahami secara baik dan benar, memerlukan pemikiran yang cermat dan mendalam serta harus ditopang dengan penguasaan ilmu balaghah. Macam-macam amsal dalam Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya, Al-Suyuti membagi amsal menjadi 2 bagian, yaitu amsal al-musarrohah dan amsal al-kaminah. Sedangkan menurut Mana al-Qattan dan Muhammad Bakar Ismail membagi amsal menjadi 3 macam, yaitu al-musarrohah atau al-qiyasiyah, al-kaminah, dan al-mursalah. Pembahasan yang kedua adalah ilmu Qiraah. Pengertian. Ilmu Qiraah atau maharot Qiraah adalah keterampilan dalam membaca yang disajikan dalam materi pembelajaran dengan dibacakan terlebih dahulu oleh seorang guru, kemudian diikuti oleh para murid. Qiraah secara bahasa adalah bentuk jamak dari qiraah, lalu dibentuk masdarnya yang berarti menghimpun atau membaca. Qiraah secara bahasa adalah bentuk jamak dari qiraah. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu qiraah Al-Quran adalah ilmu yang pelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria qiraah yang diterima. Adapun kriteria diterimanya qiraah itu ada 3 hal. 1. Qiraah tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. 2. Sanad dari riwayat yang menceritakan qiraah tersebut harus sahih. 3. Bacaan dari qiraah tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. Oleh karena itu, qiraah Al-Quran yang sahih harus memenuhi ketiga kriteria di atas, sebab qiraah yang demikian itu termasuk salah satu dari sab'atu ahrufin atau 7 macam bacaan diturunkannya Al-Quran. Mazhab qiraah yang mu'tabar. Mazhab qiraah yang mu'tabar di sini muncul pada abad ke-4 Hijriah di tangan Imam Ahmad bin Musa bin Al-Abbas yang masyhur dengan sebutan Ibnu Mujahid. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai macam qiraah Al-Quran yang berkembang pada saat itu, Ibnu Mujahid menyimpulkan bahwa hanya ada 7 macam qiraah yang dianggap memenuhi syarat dan layak diterima sebagai qiraah Al-Quran, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Am, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Faedah mempelajari ilmu qiraah Al-Quran. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam mempelajari qiraah Al-Quran, antara lain: 1. Dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. 2. Dapat mentahkrij atau mencari solusi hukum bacaan yang diperselisihkan para ulama. 3. Dapat menggabungkan 2 ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Lalu, dapat menunjukkan 2 ketentuan hukum bacaan yang berbeda dalam kondisi berbeda pula.
dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Yang ketiga adalah aqsam Al-Quran atau sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Aqsam Al-Quran adalah salah satu ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Secara bahasa, aqsam Al-Quran adalah bentuk jamak dari qasam, yang berarti al-hilif, dan al-yamin, yang berarti sumpah. Bentuk asli dari qasam adalah dengan menggunakan kata kerja aqsama atau al-halafa, yang mubtadi ditransifkan kepada muqsam bih, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah dengan huruf ba. Setelah itu baru disebutkan muqsam al-alaih, sesuatu yang karena sumpah diucapkan, atau disebut juga dengan jawab qasam. Huruf-huruf qasam. Huruf-huruf yang digunakan untuk qasam atau sumpah ada 3 macam, yaitu yang pertama huruf wawu, seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, yang artinya demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 1-2. Yang kedua adalah huruf ba, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah, yang artinya aku bersumpah demi hari kiamat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 1. Yang ketiga adalah huruf ta, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tallahi la tus'alunna amma kuntum taqtarun, yang artinya demi Allah sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Quran Surat An-Nahl ayat 56. Macam-macam qasam dalam Al-Quran. Sumpah dalam Al-Quran terbagi 2 macam. Yang pertama dhahir, yang kedua mudmar. Unsur-unsur qasam: 1. Muqsim, 2. Adat qasam, 3. Muqsam bih, 4. Muqsam al-alaih atau jawab qasam. Fungsi dan urgensi aqsam Al-Quran. Qasam adalah taukid yang terkenal untuk menekankan kebenaran apa yang kita sebut. Al-Quran diturunkan untuk segenap manusia yang menanggapi Al-Quran dengan bermacam-macam keadaan. Ada yang ragu-ragu, ada yang menolak, ada yang sangat menantang, maka dikuatkan dengan sumpah untuk menghilangkan keraguan-raguan itu. Hikmah dari qasam adalah untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Yang kedua, salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan agar lawan bicara dapat percaya dan menerima. Yang ketiga, Allah menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya, yang dimaksudkan agar manusia memperlihatkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dengan begitu, manusia merasa rendah di hadapan Allah. Yang keempat, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Yang keempat adalah balaghah Al-Quran. Ilmu balaghah adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah perkataan, yaitu mengenai susunan, makna, pengaruh jiwa terhadapnya, serta keindahan dan ketetapan pemilihan kata yang sesuai. Menurut bahasa, balaghah berarti sampai. Menurut istilah, balaghah adalah mengemukakan isi hati yang indah dengan bahasa yang jelas, benar, fasih atau melekat dalam hati, dan sesuai dengan keadaan lawan bicara. Balaghah memakai bahasa yang jelas, benar, dan fasih. Balaghah juga harus dapat melekat atau membekas pada hati dan sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara muhatabnya. Penggunaan balaghah. Balaghah hanya digunakan pada kalimat atau kalam dan orang yang berbicara atau mutakalim. Balaghah al-kalam atau kalimat yang baligh, yaitu kalimat yang fasih dan sesuai dengan muqtadha al-hal atau persesuaian antara kata-kata yang dikemukakan dengan keadaan lawan bicara atau mukhatab. Yang kedua, balaghah al-mutakalim atau pembicara yang baligh, yaitu orang yang mempunyai kecakapan atau malakah mengemukakan maksud hatinya dengan kalimat yang baligh dan sesuai dengan tujuan kalimat, tidak dapat disebut baligh.
Karena pada dasarnya balaghah terdiri dari makna yang indah, ungkapan yang benar, dan mudah dipahami. Keunggulan bahasa Al-Quran di bidang al-balaghah. Imam Al-Rumani telah membagi al-balaghah kepada 3 bagian. Bagian yang paling tinggi nilainya disebut al-mu'jiz, dan yang dimaksud dengan al-mu'jiz adalah balaghah Al-Quran. Sementara Al-Khattabi menyebutkan pembagian al-balaghah hampir sama dengan pembagian tersebut. Yang kelima adalah ilmu gharib Al-Quran. Gharib Al-Quran membahas mengenai arti kata dari kata-kata yang ganjil dalam Al-Quran yang tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata gharib dapat kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah RA secara marfu, "A'ribul Qur'ana wal tamisu gharaibah." Artinya, i'rabillah Al-Quran dan cermatilah kata-kata asingnya atau gharaib olehmu. Gharaib adalah jamak dari kata gharib. Gharib secara lughawi bermakna jauh atau sesuatu yang bukan dari suatu kaum. Adapun gharib dalam pembicaraan ialah tersembunyi atau tidak terang arti perkataannya. Gharib Al-Quran ialah lafaz di dalam Al-Quran yang dianggap asing atau sulit dipahami oleh bangsa Arab, khususnya para sahabat kepada mereka diturunkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu macam-macam lafal yang gharib. Pembahasan ini berdasarkan analis penulis dalam memahami keghariban lafal yang terdapat dalam Al-Quran. Menurut penulis, ada 2 macam keghariban lafal yang dijumpai para sahabat di dalam Al-Quran, yakni pertama, gharib lafal pada lafal dan maknanya. Maksudnya, lafal yang memang jarang atau tidak pernah didengar oleh para sahabat dikarenakan tidak biasa di dalam penggunaan percakapan orang Arab di masa mereka, sehingga karenanya para sahabat merasa kesulitan dalam memahami makna lafal yang gharib tersebut. Kemudian yang kedua, gharib lafal pada penempatan artinya di dalam kalimat. Seperti bisa saja lafal sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, akan tetapi pada konteks kalimat tertentu, makna yang dikandung lafal menjadi tidak sesuai apabila diartikan dengan makna yang biasa dipahami. Kemudian, beberapa ayat-ayat yang gharib. Pertama, lafal Abba dalam surat Abasa ayat 31. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar RA ditanyai tentang makna kata ini. Lalu beliau menjawab, "Langit mana tempat aku berlindung? Bumi mana tempat aku berpijak? Kalau aku mengucapkan menyangkut kitab Allah sesuatu yang tidak kuketahui." Menurut Ibnu Katsir, Abba adalah sejenis tumbuhan yang ada di bumi. Hal ini dipahami berdasarkan ayat sebelumnya dalam surat Abasa ayat 27-31. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas berkata, "Adapun al-ab adalah dedaunan yang dimakan oleh binatang ternak, bukan oleh manusia." Di riwayat lain disebutkan, yakni rerumputan untuk binatang ternak. Kemudian, apakah ayat-ayat yang diperdebatkan takwilnya juga ayat-ayat yang gharib? Di sini penulis merasa kesulitan dalam memahami ayat-ayat yang diperdebatkan takwilnya oleh ulama ilmu kalam, seperti yadullahi fawqa audihim atau summa istawa alal arsi. Apakah ayat-ayat seperti ini juga dibahas dalam ilmu gharib Al-Quran atau tidak? Penulis meneliti kedua ayat di atas, akan tetapi tidak menemukan dicantumkan dalam kitab-kitab yang membahas gharib Al-Quran, seperti Al-Itqan fil Ulum Al-Quran karya Jalaluddin Asyuyuti, At-Tibyan fi Tafsir Gharib Al-Quran karya Ibnu Al-Haim, dan Tafsir Gharib Al-Quran karya As-Sajastani. Selanjutnya, apakah lafal-lafal a'jam atau non-Arab juga merupakan lafal-lafal yang gharib? Penulis juga tidak mengetahui dengan jelas apakah kosakata yang bukan Arab juga termasuk lafal yang gharib atau tidak. Bahkan sebenarnya adanya kosakata non-Arab dalam Al-Quran masih diperselisihkan oleh para ulama.
Imam As-Suyuti sendiri dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran memisahkan pembahasan lafal a'jam dengan gharib Al-Quran. Dan terakhir, bukankah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa ada sebagian sahabat yang tidak mengetahui maknanya? Penulis menjawab pertanyaan ini dengan mengutip sebuah pendapat yang disebutkan di dalam kitab Al-Itqan fil Ulum Al-Quran, yakni, tetapi jangkauan bahasa Arab itu sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika ada beberapa ulama besar yang tidak mengetahui beberapa di antaranya. Jadi kesimpulan dari pembahasan presentasi ini, kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya pun juga. Jadi, amsal adalah perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai atau bandingan. Ilmu qiraat adalah keterampilan dalam membaca yang disajikan dalam materi pembelajaran dengan dibacakan terlebih dahulu oleh seorang guru kemudian diikuti oleh para murid. Sedangkan ahsamul Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan ilmu balaghah adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah perkataan. Gharib Al-Quran membahas mengenai arti kata dari kata-kata yang ganjil dalam Al-Quran yang tidak biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Baik, sampai sini penjelasan presentasi dari kelompok kami tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Mohon maaf apabila dari kami terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.